Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ustazah semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan ya nak. Walaupun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tetapi kita harus terus semangat. Dan jangan lupa kewajibannya. Hafalannya diulang-ulang terus ya. Sholat sunnahnya, sholat 5 waktunya, dan tugas-tugasnya jangan menumpuk ya nak. Harus dikerjakan dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6A, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sudah dibaca bukunya nak? Jika belum, maka baca terlebih dahulu. Dan jika sudah, ambil buku tulis dan pensilnya. Maka nanti jika ada poin-poin penting, anak-anak ustazah bisa langsung mencatatnya. Oke, sebelum belajar sebaiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Oke nak, selamat menonton anak-anak ustazah. Samaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita akan pelajari tentang kegiatan ekonomi dari negara-negara ASEAN. Ini adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hasil bumi dari masing-masing negara. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Jadi Indonesia ini kaya akan hasil bumi, baik dari hasil tambangnya maupun dari hasil-hasil non-tambang dan hasil dari perkebunan dan perlautan ya. Jadi dari laut-laut sendiri banyak sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, seperti ikan tuna dan ikan-ikan yang lain yang bisa diekspor ke negara lain sehingga menambahkan dana atau penghasilan untuk Indonesia sendiri. Negara berikutnya adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Jadi Brunei Darussalam ini dikenal sebagai negara pengekspor minyak paling besar adik-adik di Asia Tenggara. Negara berikutnya adalah Malaysia. Penduduk Malaysia itu bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Jadi Malaysia ini kaya akan hasil tambang biji timah, sehingga merupakan penghasil biji timah terbesar di dunia. Berikutnya adalah negara Filipina. Nah, negara Filipina ini karena penduduknya itu kebanyakan adalah pertanian, jadi mereka lebih mengekspor komoditas seperti gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga untuk pertambangannya. Jadi Filipina ini terkenal dengan penghasil gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Negara Kamboja. Nah, negara Kamboja ini sebagian besar penghidupannya di sektor pertanian. Jadi mereka mengekspor hasil-hasil pertanian dari penduduk-penduduk yang ada di Kamboja. Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama untuk kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Ini yang menjadi penghasil dari Myanmar sendiri. Jadi komoditas perdagangannya berupa kayu-kayu, khususnya kayu jati. Untuk negara Vietnam, perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian.
Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kena, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting di Vietnam, seperti penjelasan sebelumnya bahwa sungai terpenting ini adalah Sungai Mekong dan Sungai Songkha, sehingga dataran atau daratan di Vietnam ini yang dekat dengan sungai itu sangat subur untuk lahan pertanian. Negara ASEAN berikutnya adalah Laos. Rakyat Laos ini hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Negara Singapura. Nah, Singapura ini mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Jadi di sini Singapura ini salah satu negara maju yang ada di Asia Tenggara. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura ini termasuk negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan paling tinggi di antara negara ASEAN lainnya. Negara Singapura ini dijadikan negara untuk transit ya, atau singgah sementara ketika kita akan pergi ke luar negeri maupun dari orang luar negeri menuju ke negara-negara yang ada di ASEAN. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Singapura ini adalah kota yang sangat maju. Negara berikutnya adalah Thailand. Nah, mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Jadi, kalau di Asia sendiri, penghasil beras terbesar itu Thailand. Dan penghasil terbesar di dunia, Thailand itu di urutan 3. Nah, Thailand sendiri dijuluki dengan negara gajah putih, dijuluki dengan negara 1000 pagoda, dan dijuluki sebagai lumbung padi ASEAN. Itu adalah negara Thailand. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Nah, di sini ada gambar patung yang berada di Indramayu. Buah mangga ini ya, salah ya adik-adik, tulisannya kurang G1. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusanya. Jadi patung buah mangga dan patung rusa ini merupakan identitas dari kota Indramayu. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka untuk membuat hasil karya. Jadi para seniman itu bisa membuat hasil karya itu berdasarkan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Patung apa yang pernah kalian buat? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang cara membuat patung. Nah, patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Kalian bisa melanjutkan berkreasi dengan menggunakan patungmu itu sampai selesai. Ya, kita bisa menggunakan tanah liat, bisa juga menggunakan plastisin yang kita buat dari tepung terigu, dan lain sebagainya. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun, tidak tergesa-gesa ketika kalian membuat patung. Nah, di sini ada gambar hiu gergaji. Lihat pada mulutnya itu berbentuk seperti gergaji yang digunakan oleh tukang bangunan adik-adik. Maka disebut hiu gergaji. Nah, hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani di daerah Papua. Hiu gergaji ini menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Jadi untuk bertahan dari musuhnya, dia menggunakan senjatanya yang berupa gigi gergaji. Tubuhnya itu berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Nah,
Ini informasi mengenai hiu gergaji. Dari bacaan ini tuh terdiri dari 2 paragraf. Paragraf yang pertama, kita akan mencari tahu ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Maka ide pokoknya di sini adalah asal dari hiu gergaji. Nah, setelah itu baru dijelaskan tuh di situ asal hiu gergaji dari mana dan mengapa disebut hiu gergaji sentani. Kesimpulannya adalah hiu gergaji itu berasal dari Danau Sentani, Papua. Ini ide pokok dan kesimpulan di paragraf 1. Sekarang kita lihat di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini kita belajar mengenai tubuh dari hiu gergaji. Nah, ide pokok dari paragraf kedua tentang hiu gergaji ini adalah jumlah gigi hiu gergaji dan kegunaan dari giginya. Di sini dijelaskan jumlahnya berapa, kegunaannya untuk apa. Kesimpulannya adalah hiu gergaji itu memiliki jumlah gigi 14-22 dan digunakan untuk mencari makan dan mempertahankan diri. Hiu gergaji ini bisa berenang dengan cepat. Itu adalah ide pokok dan kesimpulan dari paragraf kedua. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terdapat rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Sedangkan Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Dari bacaan tersebut, apa pendapatmu tentang sikap Benny, adik-adik? Ya, Benny terlalu serakah ya mengambil banyak makanan dan belum tentu nanti bisa habis dimakan oleh Benny. Ya, dia mengambil makanan yang banyak, kalau nanti tidak habis dibuang akan mubazir, adik-adik. Apa pendapatmu tentang Siti yang mengambil makanan sesuai kebutuhannya? Ya, sikap Siti ini baik ya. Dia mengambil makanan sesuai dengan kebutuhannya sehingga nanti dia tidak akan membuang-buang makanan. Apa pendapatmu tentang Edo? Nah, Edo tadi berani menegur Benny. Jadi pendapat Kak Citra untuk si Edo ini, dia baik dan berani menegur temannya supaya temannya tahu apa kesalahannya. Nah, untuk permasalahan tadi itu juga sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Apakah kalian tahu sila keberapa yang sesuai dengan permasalahan tadi? Yang tadi boros ya, ambil makanannya sangat boros. Nah, itu sesuai dengan sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, bunyi sila kelima Pancasila ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya itu termuat nilai-nilai perilaku yang adil harus diterapkan dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ada hak dan kewajiban setiap orang yang harus kita hormati. Ada perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia dan tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh Benny itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak.
Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan manusia. Jadi tindakan pemborosan itu tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima Pancasila. Jadi kalian harus bersikap adil, menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah. Itu merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Oke nak, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.